Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada ini kita bisa melaksanakan suatu kegiatan yaitu penyelarasan. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan lancar dan diberikan kemudahan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru saya laksanakan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Sanggup 3. Yang keenam, tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Bapak Aib saya dipersilakan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Komite SDN Songgom 3, orang tua siswa yang saya hormati, Ibu Bapak SDN Songgom 3 yang saya hormati, dan anak-anakku yang Ibu cintai. Baiklah, pada hari ini Ibu akan memaparkan materi tentang penyelarasan visi misi dan tujuan dalam kerangka pembelajaran mendalam. Boleh saya berdiri ya Bu ya? Karena lebih jelas gitu ya. Di dalam hal ini perlu Ibu ketahui ada tujuan di dalam pembuatan penyelarasan tersebut. Tujuannya yaitu untuk memandu proses penyelesaian ulang visi misi dan tujuan sekolah agar secara implisit mencerminkan filosofi pembelajaran yang mendalam. Yang kedua, tujuannya yaitu strategi konkret dan berlapis untuk menumbuhkan rasa kepemilikan di antara seluruh warga satuan pendidikan. Yang ketiga, yaitu memastikan bahwa visi dan misi yang baru tidak hanya menjadikan slogan, hanya tertampang seperti di sini aja, tetapi juga menjadikan budaya hidup yang terinternalisasikan. Yang keempat, yaitu untuk mendorong pembelajaran mendalam yang relevan dan progresif dengan tantangan masa kini dan masa yang akan datang. Di sini yang akan saya sampaikan pertama materinya yaitu satu, pemaparan kerangka konseptual pembelajaran mendalam yaitu deep learning. Yang kedua, analisis kesenjangan yang komprehensif terhadap dokumen, visi, misi, dan tujuan yang ada. Ketiga, perumusan ulang visi, misi, dan tujuan yang berorientasi pada pembelajaran mendalam. Yang keempat, yaitu menyusun rencana aksi strategis untuk meningkatkan rasa kepemilikan warga sekolah. Itu materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Pertama yaitu pemaparan kerangka konseptual pembelajaran mendalam. Apa saja yang ada di sini? Yaitu Ibu perhatikan di sini, gambar sini adalah seorang guru ini ya. Bapak guru, di dalamnya ada Bapak guru dan Ibu guru. Kenapa Bapak guru berhadapan dengan IT? Perlu Ibu ketahui. Kenapa? Kira-kira. Yuk, siapa yang mau menjawab? Kenapa Ibu Bapak di sini perhatikan gambarnya selalu berhadapan dengan komputer? Iya, pemanfaatan teknologi. Siapa lagi? Kira-kira? Guru harus terus belajar
melalui media AI. Iya, terima kasih. Selain itu, untuk apa guru selalu berhadapan dengan IT ini? Untuk apa? Ya, siapa? Untuk berkomunikasi seperti Zoom. Iya, bisa ya. Intinya di sini banyak manfaatnya. Jadi di sini dilihat dari gambar di sini, Bapak guru sedang berhadapan dengan komputer atau laptop. Itu tujuannya bahwa IT saat ini diperlukan sekali. Sedikit-sedikit pasti kita menggunakan IT, betul tidak, Bu? Ya, jadi bisa menggunakan tools AI, bisa menggunakan ChatGPT, terus menggunakan bisa menyanyi juga dengan Suno, Gama. Ini sangat diperlukan oleh Bapak guru. Untuk apa? Untuk kira-kira yang beraplikasi seperti itu. Untuk Pembelajaran lebih bermakna. Iya, untuk mempermudah dan pembelajaran lebih bermakna. Ya, itu diantaranya. Coba Ibu lihat lagi ke sini. Nah, ini anggap Ibu guru nih, sosok Ibu guru yang rapi. Nah, di sini ada prinsip pembelajaran mendalam. Prinsip pembelajaran mendalam itu pembelajaran yang berkesadaran. Pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang mengembirakan. Jadi ibu bapak guru ketika mengajar itu harus berkesadaran kepada anak itu. Anak itu harus bisa, oh saya penting sekali nih belajar ini. Terus juga bermakna. Bermakna dikaitkan dengan kehidupan yang nyata, dengan konteks dan juga harus mengembirakan kepada anak sehingga anak itu belajar akan lebih senang terus bermanfaat dengan kehidupan yang nyata. Oh iya ya, belajar seperti ini bukan hanya teks saja. Anak-anak, hari ini kita buka buku halaman sekian, tidak lagi seperti itu sekarang ya Ibu Bapak. Jadi harus pembelajaran itu harus yang berkesadaran, bermakna dan mengembirakan kepada anak. Sehingga anak itu dengan belajar akan lebih menambah ilmu, sangat mengerti dengan kehidupan yang nyata. Lanjut, Ibu, di sini. Nah, selain itu juga ada dimensi profil lulusan. Kalau dulu kita ada apa? Dulu ketika sebelum planning. Ya, P5 ya. P5. P5 itu apa saja, Pak? Ada 6 ya, Pak ya? Iya. Nah, sekarang ada 8. Nah, dari 8 itu ini salah satunya keimanan sama ya dengan itu. Terus kewargaan, kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Yang berbedanya dengan P5 apa di sini? Ayo, gotong royong dulu ada, berarti sama kolaborasi, Pak. Ya, komunikasi, apa lagi, Pak? Kesehatan, apa lagi? Kewargaan, ya, kewargaan. Itu yang tidak ada. Ya, betul ya, Bu ya? Nah, hanya ditambah namanya sekarang mah dimensi profil lulusan. Kalau dulu bukan. Itu aja, hanya ada penambahan. Perlu Ibu ketahui ya, Bu ya, ada perbedaan. Sekarang pengalaman belajar, pembelajaran yang mendalam. Di antaranya ada memahami, mengaplikasi, merefleksi. Ibu ketika mengajar itu harus memahami dulu apa yang akan diajarkan. Dan bagaimana cara menerapkan, mengaplikasikan kepada anak. Juga bagaimana merefleksi, apakah anak sudah paham atau belum dalam materi pelajaran tersebut. Baik matematika, mau pelajaran yang lainnya. Jadi bukan hanya yang tadi itu, PPT ya, tetapi PPB sekarang. Apa coba PPT, Pak? PPT itu pola pikir yang Tetap. Contohnya misalkan, saya sudah sudah tua nih. Tidak mau belajar misalnya. Kemampuan saya sudah di batas maksimal. Oh, itu katanya PPT. Jadi PPT zona aman, tidak merubah
tidak mau merubah dan tidak mau bertambah. Udah segitu, bahwa saya mengajar teh seperti ini, itu aja. Nah, sekarang bukan begitu, Bu. Jadi apa? Pola pikir bertumbuh. Kayak bagaimana, Pak Cecep? Ayo, contohnya. Ya, keluar dari zona aman, merubah pola pikir, grow mindset ya. Jadi bahwa kita teh merasa kekurangan dalam ilmu, ya Pak ya. Jadi ingin belajar dan belajar. Begitu Bu? Setuju tidak Bu? Apakah setuju PPT atau PPB? Nah, mudah-mudahan di sini guru-guru berubah jadi PPB. Iya, mudah-mudahan ya. Jadi belajar itu harus ada penambahan ilmu. Jangan, saya sudah enak nih. Jangan ya. Ibu juga masih kurang ilmu ibu. Lanjut, sekarang nih. Tadi analisis kesenjangan visi misi dan tujuan SDN Songong 3. Kesenjangan itu ada ketidakkorelasian. Ya. Jadi di sini metodologi analisis yang disarankan adalah menggunakan data pendukung yang komprehensif seperti raport pendidikan. Alhamdulillah raport pendidikan kita bagus ya, tapi tetap perlu ditingkatkan. Apa Bu Lela di raport pendidikan kita yang paling kurang? Kita semua sudah hijau, tapi ada yang kurang apa? Coba yang diingat di raport kita. Proses pembelajaran sama yang kemarin yang melihat yang kebinekaan. Iya, kebinekaan kita sudah hijau semuanya, hanya ada penurunan dan meningkatkan mutu pendidikan ya, itu 2. Nah, berarti di sini ibu bapak harus belajar lagi, harus bagaimana kebinekaan itu, bagaimana meningkatkan mutu pendidikan itu, ya. Kebetulan, nah sekarang adanya perubahan lagi dengan pendekatan deep learning. Nah, selain itu juga adanya analisis SWOT. Coba apa SWOT itu? Strength, ya, iya. Nah, strength itu kuat. Nah, dikira-kira di SDN Songgong 3 ini kuatnya apa? Coba. Paling kuatnya apa kira-kira Pak? Bisa dibilang sumber daya guru-guru lah, Pak. Iya, bagus Pak. Kekuatannya? Iya, kekuatannya di SD Songgong 3 itu guru mempunyai 16 ya. Itu adalah kekuatan. Terus muridnya juga 341, itu juga menjaga kekuatan. Nah, sekarang ini yang weakness apa? Kelemahan. Kira-kira Bapak kelemahan di SD Songgong kita apa? Ayo. Budaya. Masih menutup perkembangan Zaman, ya. Budaya. Oke, selain itu apa kelemahannya kita? Kurangnya keamanan. Kurangnya keamanan itu keancaman loh Pak. Iya. Kalau menurut saya kelemahannya kita sekolahnya tidak terpusat. Kita mempunyai 3 tempat. Bagian A, bagian B, bagian C. Karena kita di merger posisinya. Jadi kita tidak satu lingkungan yang punya di benteng. Itu adalah kelemahan kita. Ya. Nah, sekarang peluangnya apa? Nih peluangnya. Kita peluangnya, kira-kira peluang apa? Di kita peluangnya apa? Coba, SD Songgong 3. sarana dan prasarana sudah memenuhi standar. Iya. Nah, itu boleh dijadikan kekuatan juga peluang. Ya, kekuatan kita juga betul tadi selain SDM-nya, juga IT-nya juga itu peluang bagi kita. Peluang bagi kita untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ya, mutu pendidikan karena kita mempunyai Chromebook 15, TV touchscreen, itu ya banyak itu peluangnya. Laptop habis guru hampir punya semuanya. Terus ini keancaman. Ancamannya tadi apa Pak Gun-Gun? Ke Bapak Ayat tadi apa? Keamanan. Betul. Keamanan kita kurang. Nih, ancaman kita. Terus coba apa keancaman kita? Apa? Barang-barang sehingga jadi rusak. Apa itu namanya? Ancaman bukan itu? Kurangnya perawatan. Iya betul Bapak. Kurangnya perawatan kita itu. Barang sudah ada, tetapi itu kurang
mengelolanya. Itu juga ada juga tenaga IT ya, belum ada. Itu ancaman atau peluang ya, bukan ya itu apa? Kalau tenaga IT, hambatan berarti ya. Tapi bukan satu ancaman tapi ya. Oke, kelemahan berartinya maksudnya itu. Nah, itu perlu dipikirkan oleh kita. Kekurangan, kelebihan, dan peluang tersebut dijadikan modal untuk kita. Tadi kata Bu Ita bahwa di sini belum menerima budaya, bahwa menyatakan bahwa IT di sini itu orang tua menyatakan haram. Betul ya? Masih ada orang bahwa IT itu haram. Ancamannya juga ada IT. Apa? Anak penggunaannya kurang tepat di luar kontrol guru. Itu ancaman. Bisa menggunakan dengan loss control. Nah, itu bagaimana cara mengatasi ancaman, bagaimana meningkatkan peluang, bagaimana meningkatkan peluang, terus kekuatannya, kelemahannya, saling menutupi dari keempat itu supaya kita lebih bagus. Oke, lanjut. Mengarahkan, yuk kerjakan yuk. Nanti Pak kalau ada PR, ya udah sama mama aja, nanti nilainya bagus. Jadi bukan hasilnya, tapi prosesnya. Ketahuan dapat orang tua dengan anak. Ya, oke. Terus mengasah kreativitas, inovasi murid dengan pemanfaatan teknologi dan budaya literasi. Nah, ini yang perlu ditingkatkan, pemanfaatan teknologi. Kita sudah banyak nih teknologinya, alat-alat IT, walaupun ada sedikit kerusakan sedang diperbaiki. Dan budaya literasi. Nah, budaya literasi itu sudah harus anak itu suka membaca. Jangankan pertama yang contoh gurunya Pak ya. Jadi Bapak Ibu harus belajar sehari misalnya satu judul lah. Nah, kalau cerita bisa itu atau tentang pelajaran tentang ini. Nah, sebuku tes semingguan saya sudah menghafal buku ini loh. Ibu izin bertanya. Boleh. Tadi kata Ibu misi yang sekarang kalau saya dirumuskan itu sudah selaras dengan program pembelajaran deep learning yang sekarang. Pertanyaan saya, apakah misi dan visi yang kemarin itu sudah tercapai semuanya atau perlu dikembangkan dari misi dan visi yang belum? Terima kasih. Tercapai atau belum itu ya. Ada yang sudah tercapai, ada yang belum. Kalau yang tercapai, alhamdulillah kita bisa diganti ya atau dipertahankan. Kalau yang belum masih ada. Pada dasarnya belumnya kan tadi sulit terukur ya, sulit terukur. Keberhasilan ini sudah tercapai atau belum? Itu kesulitannya. Makanya sekarang jelas di sini saya seperti ini, beriman dan berkarakter. Nah, beriman, mengukur beriman Pak Ustadz tadi ada indikatornya ya Pak ya. Nah, itu indikatornya. Jadi diukurnya, oh anak berhasil nih karena ada indikator-indikator seperti itu. Yang kemarin menurut saya sebagian sudah, tapi sebagian juga berkarakter yang sulit diukur. Nah, berkarakter itu kita pertahankan terus kita lakukan. Coba, masih anak berani membuang sampah di mana aja? Masih siapa ya? Masih? Nah, itu juga kan belum belum sampai tertanam. Nah, makanya berkarakter itu diukurnya agak sedikit sulit, tetapi kita tetap yang kita pertahankan. Maka yang tadi itu seperti ini masih kita dipertahankan bentuk murid yang beriman, berakhlak mulia dan berkarakter Pancasila. Jadi kita tetap dipertahankan yang itu. Karena sampai ini anak belum mencapai, kalau misalnya persentase belum mencapai 100% lah, baru 80%. Kalau pertama sampah teh babalatak kene, di berkarakternya belum tertanam, tapi sekarang sudah mulai. Anak-anak pagi-pagi, nah ini harus digerakkan dengan siapa aja? Berarti semuanya, mulai dari guru, begitu lihat sampah dan di kelas maupun di luar sudah ditanamkan, diberitahu kepada anak. Jadi tidak usah malu. Kayak saya dulu pertama datang, begitu dari
Grab turun, hei anak-anak, ayo bulungan sampah. Seperti itu. Itu emang sudah dibiasakan. Akhirnya pasti ada yang begini, ya ada buka es tuh, ayo jangan sampah. Nah itu udah mulai diajak. Kalau udah kebiasaan akhirnya tertanam, sehingga menjadi budaya. Menurut budaya akhirnya enak mulai sampah. Contohnya yang di sini aja, kok bau sih? Nah saya maka memberikan parfum karena saya tidak biasa mencium yang agak kurang enak gitu. Jadi itu sudah membudaya karena nggak enak kalau saya itu kalau melihat yang jorok, melihat yang itu. Jadi itu harus tertanamkan ke anak. Udah itu sedikit-sedikit sudah mulai tumbuh ya, sudah mulai berkembang. Terus juga kecerdasan berpikir kritis saya lihat di berbagai kelas guru sudah mengajak seperti itu. Jadi tetap dipertahankan itu. Terus belum ini habis kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana merumuskan visi, kita merumuskan visi yang baru yang pas kreatif dan holistik. Mungkin mohon maaf Bu, jadi ini kata-katanya memang kata-kata yang mungkin sedikit lah yang mengerti, dan juga tentang budaya lingkungan. Mungkin mohon maaf kalau bisa lebih memaparkannya seperti apa sih penjelasannya tentang budaya lingkungan yang harus diterapkan di lingkungan sekolah kita. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Siapa yang akan dipertamakan? Yuk, sebelum saya jawab, berbudaya. Jadi sudah budaya itu membudayakan. Jadi membiasakan. Ada yang ingin ditanya apa? Membantu atau sebelum saya jawab? Ada enggak? Atau saya aja? Oke, ya Pak Mip, ini berbudaya itu membiasakan. Membudayakan itu dibiasakan setiap hari, baik di dalam misalnya sikap dari karakternya itu harus bagaimana nih dibudayakan setiap hari ini, gitu ya. Jadi sudah tertanam nukitu teh, jadi sudah biasa dibiasakan membudaya. Nah, membudaya di lingkungan berarti di lingkungan ini, jadi jangan budaya lingkungan itu bersih gitu. Jangan, bukan berarti itu. Budaya lingkungan itu tidak hanya itu aja. Jadi baik dari berimannya itu kita bagaimana sih meningkatkan dengan adanya rutinitas setiap hari itu setiap hari Jumat, terus juga dibiasakan olahraga juga untuk anak sehat itu ya. Terus juga bersikap tutur kata yang baik itu sudah dibudayakan. Jadi tiap hari dibudayakan, dibiasakan, baik sopan santun, cara ucap, cara menjaga lingkungannya juga gitu ya. Jadi sudah tertanam gitu teh. Jadi sudah membudaya, jadi sudah menjadi kebutuhan gitu Pak ya di sana itu. Nanti yang lebih jelasnya nanti saya paparkan khusus di lain hari. Budaya itu kayak apa aja gitu ya. Jadi intinya itu berbudaya di lingkungan itu, berbudaya dibiasakan kehidupan sehari-hari baik oleh siswa maupun guru. Jadi guru harus biasakan Pak, tiap datang assalamualaikum, suntangan, sudah berbudaya belum begitu? Sudah membudaya ya? Ayat S itu kan salam, sapa, senyum. Itu kan dibudayakan di lingkungan sekolah kita itu. Itu juga bersikap mencontoh, memberikan suri teladan kepada anak. Itu sudah dibudayakan sehingga anak itu sudah iya ya tata krama juga itu dina karakter, itu juga rutinitas. Terus peduli lingkungan, peduli kepada sesama, itu sudah terbudaya sehingga anak kalau ada anak ada yang sakit ya, kita tengok ya, itu kan karena sudah tertanamkan sehingga menjadi budaya. Memberikan testimoni dari pembelajaran mendalam dari yang dihubungkan dengan visi dan misi yang telah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah. Saya di sini sudah melakukan dan merancang pembelajaran deep learning dan itu sangat
sangat membantu saya untuk lebih memberikan materi lebih mendalam dan lebih memotivasi siswa dan juga memberi pembelajaran secara kontekstual. Dan untuk peserta didik juga sangat bermanfaat, mereka bisa termotivasi lebih meningkatnya nilai dan juga lebih bersemangat dalam pembelajaran. Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih merancang kembali supaya pembelajaran yang saya terapkan lebih kreatif dan lebih bermakna untuk anak-anak. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nita, berikan aplaus ya. Lanjut. Terima kasih kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru juga ada yang saya sampaikan. Kami sebagai orang tua tentunya sangat mendukung dengan program sekolah yang dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya melalui pembelajaran mendalam dan coding. Semoga sekolah terus berinovasi dan memberikan ruang bagi anak-anak untuk berkembang sesuai minat dan bakatnya. Dengan dukungan para guru, juga fasilitas sekolah, insya Allah kami yakin anak-anak akan tumbuh, akan menjadi generasi yang generasi penerus yang kreatif, inovatif. Sekolah saya semua tiga, dewan guru, para kawan guru, serta anak-anak tercinta. Saya Ketua Komite saya semua tiga sangat setuju dan bangga dengan pelajaran mendalam ini. Jadi untuk anak-anak jadikan momentum ini untuk lebih semangat belajar serta berprestasi dan berakhlak mulia. Amin. Mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mengungkapkan pesan pelajaran di kelas saya. Belajar dengan cara pembelajaran mendalam membuat saya menjadi paham materi, bukan hanya menghafal. Saya juga merasa lebih mudah menghubungkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari saya. Jadi belajar terasa lebih berkesan. Belajar coding itu sangat menyenangkan. Saya juga bisa membuat program sederhana sampai animasi. Sekarang saya sudah tahu bahwa coding itu bukan hanya sekedar tentang komputer saja, tapi juga tentang melatih logika, kesabaran, dan kreativitas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, orang tua dan anak-anak yang kami cintai. Hari ini kita bersama-sama merumuskan sebuah visi baru bagi STN Solo 3. Visi ini bukan sekedar tulisan di dinding atau kata-kata indah yang dibacakan saat upacara, tetapi merupakan arahan perjalanan dari cita-cita bersama yang akan kita wujudkan dari hari ke hari. Visi tersebut adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, karakter, cerdas, mandiri, inovatif, dan berbudaya lingkungan untuk menghadapi tantangan masa depan. Artinya kita ingin anak-anak di STN Solo 3 tumbuh menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, memiliki akhlak mulia, cerdas pikirannya, mandiri dalam sikap, serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi persoalan. Tidak kalah penting, mereka juga dibentuk untuk mencintai dan menjaga lingkungan, karena masa depan bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang keberlanjutan kehidupan. Visi ini lahir dari semangat kebersamaan kita, aspirasi orang tua, harapan para guru, semangat anak-anak, serta dukungan masyarakat. Semuanya berpadu menjadi satu. Dengan begitu, visi ini tidak hanya mencerminkan impian sekolah, tapi juga cermin harapan kita bersama. Kita percaya pendidikan bukan sekedar mengajarkan pelajaran kelas, pendidikan adalah membentuk manusia seutuhnya yang beriman, berkarakter, dan siap menghadapi perubahan zaman. Dengan visi ini, STN Solo 3 akan terus melangkah maju menjadi sekolah yang tidak hanya mendidik murid cerdas, tapi juga membesarkan generasi yang tangguh,
peduli dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Mari kita bergandengan tangan mewujudkan misi ini demi masa depan anak-anak kita, demi masa depan Indonesia. Alhamdulillah, acara kegiatan penyelesaian visi-misi sudah kita laksanakan dari awal sampai akhir dengan diberikan pelajaran. Saya selaku pengatur waktu dan pembawa acara, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Begitu untuk menutup, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di kampus Ayah Ramah.